Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami ngajeni lur. Kembali kepada channel Sami Aji Channel. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman kembali ya, seputaran kehidupan aja. Semua pengalaman dengan pola pikiran yang acak dan termasuk memiliki karakter yang suka banyak hal. Nah, kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan, sepertinya kehidupan ini tinggal bagaimana kita mencari dewa keberuntungan. Tinggal bagaimana kita mencari malaikat pelindung yang senantiasa mendampingi kita. Ya. Saya merasa bahwa ada banyak hal di dalam kehidupan ini yang memang senantiasa kita merasakan dari secara cepat, dari senang lalu sedih, seperti gelombang perasaannya itu. Jadi perasaan bahagia lalu pedih, seperti itu hal wajar, itu bagian dari hukum keseimbangan alam, hukum kesesuaian alam. Nah, perasaan kali ini sepertinya perahu kecil, seperti saya di tengah samudera. Saya berada di perahu kecil itu. Nah, seperti perahu kecil yang melawan arus. Jika saya tidak bergerak maju, maka saya juga akan terseret mundur. Nah, itu seperti itu. Mau nggak mau, kita harus selalu mencoba untuk mencapai kemungkinan hidup tersebut. Nah, kalau kita memang tetap mau mencoba dengan berusaha dan berdoa sekuat tenaga, ya mudah-mudahan pasti dewa keberuntungan tadi yang akan menyertai kita. Nah, tidak banyak kan yang di dalam kehidupan ini yang punya dalam menyatukan jiwa, perasaan, dan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu bisa sinkron, atau memang kenyataannya kita juga tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, tetapi apa daya, semua itu sudah diatur. Kita hanya berusaha dan sekuat tenaga dan berdoa sebaik mungkin di dalam kedamaian ini. Nah, sepertinya kalau kita bisa berbagi pengalaman ini sangat indah sekali. Saya dulu pernah bertemu dengan teman saya, dia emang luar biasa. Setiap hari saya diberi pengetahuan, diberi nasihat dari malam sampai pagi, dan itu menjadikan saya suka tentang berbicara tentang kehidupan ini. Ya, hidup ini memang suatu pilihan bagi kita, tetapi kita tidak memilih pilihan tersebut, itu juga pilihan. Nah, yang terbaik adalah memilih pilihan yang bagi sebaik-baiknya kehidupan kita. Nah, pilihan itu memang harus kita pertimbangkan dengan sangat baik. Tetapi kalau memang ada kendala atau masalah atau bagian yang menyertai pilihan kita tersebut, ada situasi kondisi yang tidak memungkinkan, maka mau nggak mau kita ya bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Nah, bagaimana kita bisa hidup tanpa menjadi bagian dari solusi itu sendiri? Nah, itu nggak akan berkembang. Kita cintai aja supaya kita hidup selalu bisa menjadi bagian dari solusi itu sendiri. Nah, hidup kalau bisa menjadi bagian solusi itu sendiri, kehidupan kita merasa aman, kita nyaman, dan kita suka menjalani kehidupan dengan berbagai hal tersebut. Jadi terutama perasaan bagaimana kalau kita diterima oleh orang-orang sekitar kita, perasaan dimana kalau kita dimintai bantuan, kita sangat senang sekali, kita ikhlas membantu orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, bantuan tersebut suatu saat biarlah itu menjadi bagian urusan Tuhan yang melihatnya. Pasti Tuhan suatu saat akan membalas kebaikan kita suatu saat nanti. Entah kita berharap atau tidak, pasti Tuhan sudah menyiapkannya untuk kita dengan sangat baik. Nah, saya belum lama ini, baru-baru ini saya pernah didatangi oleh seorang teman. Dia
dalam keadaan yang luar biasa gundah, keadaan yang memang ada beberapa yang menjadi kegelisahan dalam hidupnya, yaitu tentang semangatnya untuk bagaimana dia untuk melangkah ke depan, melangkah untuk mau belajar berbisnis seperti itu. Ya, yang namanya bisnis itu kalau orang melihatnya itu dianggap di luar dari ibadah, kan? Padahal bisnis itu juga bagian dari ibadah, ya kan? Nah, bisnis apapun itu mempunyai potensi, mempunyai kemungkinan untuk bisa sukses. Mau bisnis apapun ditinggal pemilihan produknya, terus kemampuan kita untuk marketing, pemasaran, itu aja. Tetapi juga manajemen bisnis itu juga sangat penting. Yang menyampaikan seperti itu oleh teman saya. Tapi mau nggak mau teman saya bilang, udah kamu nggak usah mikir solusi, yang penting kamu jalan dulu bisnis, kamu buka dulu, kamu usahakan, nanti solusinya sambil berkembang, sambil berjalan, nggak apa-apa. Nanti semakin kamu bisa menentukan banyak solusi di setiap bisnis kamu di tiap harinya, itulah bagian dari latihan kamu akan selalu bisa berbaik diri dalam bisnis kamu. Nah, mau nggak mau sekarang teman saya juga memperjuangkan hal tersebut, dan akhirnya sekarang ya udah bisa menjalani sedikit demi sedikit dan selalu berkembang. Saya sampaikan seperti itu. Dan juga banyak hal selain bisnis juga dalam kehidupan kita, ya kiat-kiat sosial itu juga harus kita salurkan. Mana kalau kita juga punya kepribadian yang baik, tetapi tanpa kita salurkan untuk giat sosial dan kemasyarakatan, ya juga kepribadian kita yang baik itu belum utuh, belum lengkap, belum seimbang yang hubungan antara kita dengan masyarakat, tidak hanya hubungan dengan yang di atas. Nah, bagian dari kegiatan yang harus kita lakukan sehari-hari ini yang menjadi pemicu semangat kita untuk bisa membantu orang lain, untuk bisa berbagi pengetahuan, pengalaman dengan orang-orang sekitar kita. Nah, orang-orang yang bisa kita bantu, kita tolong, pasti dia akan menyampaikan banyak terima kasih, dan justru dari doa-doa tersebut yang menjadikan hidup kita jadi lebih berharga, lebih bisa ngerasa bahwa oh, hidup ini emang pantas untuk kita cintai, untuk kita banggakan untuk diri kita sendiri. Tetapi ya mau nggak mau kita tetap belajar terus, kita tetap berusaha terus, kita tetap terus berkreasi, menunjukkan apapun yang menjadi impian kita. Siapapun orang punya impian itu baik, tapi kalau orang yang tidak punya impian justru malah serasa kayak orang mati gitu. Jadi impian itu bagaikan suatu harapan. Seperti kalau kita memahami isi dari kandungan harapan dalam pedoman kita, di dalam harapan-harapan setiap teman-teman kita yang pernah sekali dua kali berbagi harapannya, ya itulah keindahan kehidupan. Harapan itu yang membuat kita semakin bisa lebih hidup. Kalau kita hidup tanpa punya harapan, ya udah sama aja kosong, ya. Justru kalau kita masih punya harapan, kita masih punya kesempatan untuk menjadi orang yang berhasil, ya kan? Nah, hasil plus kebahagiaan itu yang membuat hidup kita jadi lebih bisa menikmati hidup. Kita mau nggak mau, apapun pemberiannya Tuhan, kita bisa menikmati, kita bisa cintai, kita bisa merasakan dengan sangat baik. Nah, itu sumber yang memang menjadi pantas untuk kita dapatkan di dalam kehidupan ini. Jadi sebenarnya melakukan hal yang baik itu tidak harus baik yang untuk masyarakat luas dulu. Kita mulai dari baik itu mulai dari hal yang kecil, nggak usah jauh-jauh. Misalnya ya bangun tidur berdoa untuk diri kita sendiri, terus menyapa orang tua, terus menyenangkan orang tua, itu mulai bagian. Terus menyenangkan saudara kita, menanyakan hal yang baik dengan tetangga kita, itu juga bagian.
dari hal baik yang sederhana bisa kita lakukan. Ya kalau kita memulai suatu saat kita akan menjadi orang yang berhasil, ya kita mulai dari yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan, dari satu atau sedikit langkah. Nanti kedepannya kita tambahkan terus langkah tersebut, ya tahu-tahu nanti kita merasa seperti kok aku udah di seperti yang impianku yang terdahulu ya, seperti itu. Nah itulah dah. Nah itu seperti itu. Jadi kita tahu-tahu udah merasa, oh kok aku udah di posisi ini ya, aku udah seperti yang impianku terdahulu ya. Nah itu yang patut kita syukuri. Eh, Apapun pemberiannya, ya kita harus terima dengan sangat baik dan kita kembalikan pensyukuran itu pada yang di atas. Doa-doa kita akan menjadi lengkap kalau kita bisa menyertakan perasaan ikhlas, perasaan syukur di dalamnya. Nah seperti itu. Mau nggak mau memang hidup ini kita harus bisa menentukan arah. Hidup ini harus menentukan pilihan yang baik, bahkan lebih baik dari sebelumnya, pilihan yang terbaik. Nah pasti pilihan terbaik itu ada di kalian. Nantikan ya teman-teman saudaraku untuk kesempatan berbagi pengalaman lagi di yang selanjutnya. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Dadah, salam satu jiwa.